Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Nah, di video kali ini kita sudah masuki bab ke-7, yaitu Internet Gateway. Nah, di bab ini kita masih berkaitan MikroTik Certified Network Associate ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk saja pada materi-materi yang ada pada bab 7 ya. Oke, di bab 7 ini ada beberapa materi, yaitu diantaranya pertama, pengenalan Internet Gateway, kemudian yang kedua, tahapan konfigurasi, yang ketiga, konfigurasi WAN dengan metode DHCP client, yang keempat, konfigurasi WAN dengan metode manual, yang kelima, konfigurasi LAN, yang keenam, konfigurasi NAT, kemudian yang terakhir, NATRIX ya teman-teman. Oke, di sini kita langsung masuk saja pada materi yang pertama, yaitu pengenalan Internet Gateway. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah topologi yang akan kita gunakan ke depannya atau untuk pembahasan selanjutnya ya teman-teman. Yang mana di sini terdapat 5 PC. Ini 1 2 3 4 5 dan dengan satu perangkat vendor switch jadi vendor Cisco ya teman-teman. Nah, di sini juga terdapat satu perangkat MikroTik yang sudah terhubung ke internet, dan tujuannya yaitu agar router kita dapat terhubung ke internet, yang mana nantinya akan kita sharing atau bagi ke klien, sehingga kumpulan PC dapat dan juga bisa menggunakan internet. Inilah yang kita sebut dengan konsep Internet Gateway teman-teman. Jadi mudahnya itu, Internet Gateway itu adalah perangkat yang menghubungkan jaringan lokal dengan internet, di mana memungkinkan untuk akses dan komunikasi antara jaringan lokal dan juga internet. Nah, kemudian di sini kita bisa langsung saja untuk mengimplementasikan ke environment PINET kita ya teman-teman. Nah, perhatikan teman-teman, di sini saya sudah memiliki sebuah perangkat MikroTik yang sudah terhubung ke internet ya teman-teman. Selanjutnya di sini saya akan menambahkan switch dengan cara klik kanan, kemudian kita pilih node, dan kemudian kalian bisa pilih yang Cisco IOL. Nah, karena di sini itu saya menggunakan vendor Cisco. Nah, tetapi jika kalian ingin menggunakan vendor yang lain itu juga bisa. Nah, pasti teman-teman bertanya-tanya nih, kenapa di PINET Lab teman-teman tidak ada Cisco IOL-nya? Nah, itu karena teman-teman harus unduh terlebih dahulu untuk image dari perangkat switch-nya teman-teman. Nah, caranya kalian bisa kunjungi pada sebuah website teman-teman yang namanya yaitu LabHub, yaitu LABHUB ya teman-teman. Nah, di sini saya akan cancel terlebih dahulu untuk agar teman-teman lebih paham terlebih dahulu ya teman-teman. Oke. Nah, setelah file image-nya itu sudah terbuka atau sudah terdownload, teman-teman langsung pergi ke aplikasi WinSCP-nya teman-teman. Di sini kita search WinSCP, masuk ke WinSCP-nya. Oke, lalu di sini untuk file protokolnya kita ganti dengan SCP teman-teman. Kemudian untuk hostname itu kita masukkan IP virtual machine PINET Lab kita. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Nah, sebelah sini ya teman-teman. Port numbernya kita biarkan jadi 22. Kemudian untuk username-nya ini root ya teman-teman. Passwordnya password virtual machine kita. Kita klik login. Oke. Nah, di sini kita sudah ada filenya ya teman-teman. Nah, teman-teman filenya itu masukkan ke dokumen terlebih dahulu. Nah, di sini dia akan terlihat. Nah, untuk menguploadnya teman-teman bisa klik yang titik 2 ini di sini, klik 2 kali. Kemudian teman-teman klik yang OPT, lalu klik Unet Lab. Kemudian klik add-ons, lalu klik IOL, klik bin. Kemudian di sini teman-teman bisa upload. Nah, bagaimana cara uploadnya? Teman-teman bisa klik filenya yang tadi diunduh, kemudian teman-teman klik kanan, lalu teman-teman bisa klik yang upload ini, lalu upload teman-teman. Nanti dia akan terupload ya teman-teman. Di sini seperti ini. Oke.
Kemudian kita close lab terlebih dahulu teman-teman. Nah, nanti kita harus melakukan fix permission terlebih dahulu teman-teman. Kita pergi ke sistem, lalu klik system setting, lalu klik fix permission. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, jika sudah, kalian klik kembali pada topologi yang tadi ya teman-teman. Dan di sini kita klik running labs, kemudian klik mikrotik yang tadi, lalu klik open. Nah, jika sudah, nanti pasti punya teman-teman muncul Cisco-nya. Di sini kita akan klik. Nah, nanti teman-teman pasti akan muncul Cisco IOL-nya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan membuat switch-nya terlebih dahulu teman-teman. Nah, di sini kita klik. Nah, di sini saya akan mengganti namanya dengan switch Cisco. Nah, kemudian pada bagian icon ini saya akan ubah teman-teman. Di sini saya akan cari switch. Nah, di sini saya akan menambahkan yang switch PNG ini teman-teman. Kemudian kita klik select. Kemudian untuk Ethernet ini kita pilih 2 ya teman-teman. 2. Kenapa pilih 2? Karena untuk masing-masing internet itu dia hanya memiliki 4 port teman-teman. Jadi di sini kan saya menggunakan 2 port. Jadi kita akan memiliki 8 port yang tersedia dan bisa digunakan. Oke, kemudian di sini kita save. Oke, di sini kita luruskan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya di sini kita bisa menambahkan PC client teman-teman dengan cara klik kanan, lalu klik node, lalu pilih virtual PC. Nah, virtual PC ini sudah tersedia di Pinet Lab-nya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menambahkan 5 PC. Oke. Bisa scroll ke bawah. Lalu kita save. Nah, bisa dilihat teman-teman di sini kita sudah memiliki 5 PC ya teman-teman. Nah, perhatikan di sini untuk namanya dia kan tidak beraturan ya teman-teman, acak-acakan. Nah, kita itu dapat mengubahnya dengan cara yang manual teman-teman, yaitu satu persatu. Nah, caranya kalian bisa klik pada bagian PC-nya, kemudian klik edit, lalu kita ganti satu persatu teman-teman. Nah, jika sudah teman-teman bisa hubungkan ini. Nah, di sini saya hubungkan dari perangkat mikrotiknya terlebih dahulu ya teman-teman, perangkat mikrotik ke switch. Lalu di sini F. Kemudian dari switch ke PC 1. Ini sudah saya hubungkan semua ya teman-teman. Nah, nantinya untuk topologinya ini tuh seperti ini ya teman-teman. Ini sudah selesai. Nah, untuk topologi ini merupakan topologi yang akan kita gunakan untuk pembahasan yang ada pada bab internet gateway. Oke, cukup sampai di sini. Kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tahapan konfigurasi. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai internet gateway ya teman-teman. Di sini kita lanjut mempelajari tahapan-tahapan konfigurasi Pinet Lab. Oke. Tahapan konfigurasi gateway Pinet. Nah, salah satunya di sini kita ada tahapan NAT nih teman-teman. Nah, NAT sendiri itu merupakan singkatan dari Network Address Translation yang berfungsi untuk mentranslatekan IP privat ke IP public teman-teman. Jadi untuk membangun sebuah jaringan lokal, semua PC yang sudah tersedia itu dia memiliki IP private teman-teman. Sedangkan syarat utama untuk dapat mengakses internet itu menggunakan IP public. Maka ketika PC-PC tersebut ingin mengakses internet, ia akan melalui router yang bertugas untuk menerjemahkan atau mentranslatekan IP-nya teman-teman menjadi IP public, sehingga PC-PC tersebut dapat mengakses internet. Nah, pada tahapan NAT sendiri kita akan melakukan konfigurasi chain serta out interface dan juga pemilihan action teman-teman. Nah, kemudian di sini ada WAN. Konfigurasi WAN. WAN sendiri merupakan singkatan dari Wide Area Network yang merupakan koneksi antara router
mikrotik dengan ISP penyedia internet, pada WAN kita akan melakukan konfigurasi DHCP client karena yang bertindak sebagai DHCP server adalah ISP. Jadi kita akan melakukan DHCP client jika ISP tersebut menyediakan DHCP server, sehingga nantinya mikrotik kita akan mendapatkan IP secara otomatis. Kemudian kita juga dapat melakukan konfigurasi secara manual jika apabila ISP tersebut tidak menyediakan DHCP server. Jadi agar mikrotik kita memiliki IP, maka kita perlu memberikannya secara manual. Selanjutnya yang ketiga di sini kita bisa menggunakan konfigurasi LAN, teman-teman. Nah, LAN sendiri merupakan singkatan dari Local Area Network. Pada konfigurasi LAN itu kita hanya akan fokus pada cakupan komputer satu dengan komputer yang lainnya. Pada tahapan konfigurasi LAN yang akan kita konfigurasi yaitu IP address dan juga DHCP server. Jadi ketika mikrotik kita berhasil connect dengan ISP, maka itu akan bertindak sebagai client karena ia mendapatkan internet dari ISP. Namun pada mikrotik dengan cakupan LAN, maka dia akan bertindak sebagai server, yaitu yang berfungsi untuk memberikan atau sharing internet pada klien. Oke, jadi untuk tahapan konfigurasi gateway VNet cukup sampai di sini. Kita lanjut pembahasan selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke materi konfigurasi WAN dengan metode DHCP client. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya pada WAN, itu kita akan melakukan konfigurasi dengan dua metode, yaitu dengan DHCP client dan juga manual. Untuk yang pertama kita akan fokus mengkonfigurasi dengan metode yang DHCP client ya teman-teman, yang dapat kita lakukan secara CLI dan juga Winbox. Nah, di sini kita langsung masuk ke pinetnya ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya akan coba login menggunakan user yang sudah saya buat, yaitu Octavia ya teman-teman. Lalu saya masukkan passwordnya 1 sampai 5. Oke teman-teman, di sini saya sudah masuk ke user Octavia. Di sini itu kita sudah memiliki IP DHCP ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa cek dengan perintah IP DHCP strip client print. Oke teman-teman, di sini dia muncul IP-nya ya teman-teman, IP DHCP client yang punya kita. Nah, lalu bagaimana jika mikrotik itu belum terkonfigurasi dengan DHCP client dan juga ISP tersebut tidak menyediakan DHCP server? Nah, maka di sini kita bisa melakukan penghapusan IP DHCP client terlebih dahulu. Nah, caranya kita harus masuk ke menu IP DHCP client terlebih dahulu teman-teman. IP DHCP client strip client seperti ini, kita enter. Oke, di sini kita sudah masuk. Di sini IP DHCP kita berada di number 0 ya teman-teman. Ini di number 0. Nah, di sini kita bisa coba cek dengan perintah print. Nah, di sini berada di number 0 ya. Nah, di sini kita langsung bisa masukkan perintahnya teman-teman. Di sini perintahnya yaitu remove number sama dengan 0. Nah, kemudian di sini kita enter. Nah, di sini sudah kita enter. Berarti nah, kemudian di sini kita akan cek dengan perintah print. Nah, perhatikan di sini untuk IP DHCP-nya lainnya sudah terhapus ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita bisa kembali ke menu awal dengan perintah slice. Oke, kemudian di sini kita bisa mengecek interface mikrotik kita dengan perintah interface print. Seperti ini. Perhatikan di sini bahwa kita memiliki 4 interface ya teman-teman, 4 interface ya teman-teman yang dapat digunakan. Nah, di sini kita akan fokus pada konfigurasi DHCP client header 1 teman-teman. Ini header 1. Oke, kita coba konfigurasikan dengan perintah IP DHCP strip client, kemudian add interface sama dengan header 1, lalu kita tambahkan disable ya teman-teman sama dengan no. Oke, kemudian di sini kita enter. Nah, kita akan coba cek dengan perintah IP address print, lalu kita enter. Nah, di sini perhatikan di sini untuk header 1 dia sudah mendapatkan IP DHCP ya teman-teman, IP DHCP client. Nah, perlu diketahui teman-teman, ketika kita mengkonfigurasi DHCP mendapatkan parameter gateway, DNS dan juga IP DHCP. Nah, di sini kita bisa cek dengan perintah IP DHCP
strip client print detail dan kita enter. Kan di sini saya sudah mendapatkan ketiganya seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya teman-teman, yaitu di sini ada parameter gateway. Nah, di sini ada parameter gateway, kemudian ada primary DNS di sini, kemudian ada juga IP address. Nah, ini ada IP address, parameter gateway dan primary DNS ya teman-teman. Kemudian kita akan mencoba untuk konfigurasi dengan melalui Winbox ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita connect. Oke teman-teman, di sini kita sudah login menggunakan Octavia ya teman-teman. Di sini saya sudah berhasil connect. Kemudian kita bisa pilih pada menu IP, lalu kita bisa pilih lagi dengan menu DHCP client. Nah, di sini perhatikan, di sini terdapat IP DHCP yang sudah kita dapatkan dari konfigurasi secara CLI terminal sebelumnya teman-teman, atau cara terminal. Nah, di sini kita coba hapus IP-nya. Di sini kita cek. Nah, ini ya teman-teman, 47. Terlebih dahulu kita akan coba buat lagi, klik kemudian ini. Oke teman-teman, di sini saya sudah menghapus IP-nya ya teman-teman. Di sini saya akan coba buat lagi. Di sini kita bisa klik tanda tambah ini. Kemudian di sini saya ingin konfigurasi dengan menggunakan header 1 seperti sebelumnya. Nah, di sini kan udah header 1 ya teman-teman. Kemudian untuk DNS dan juga NTP jangan lupa untuk di checklist ya teman-teman. Lalu setelah sudah kita apply. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat pada bagian status ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah mendapatkan parameter gateway, kemudian ada IP-nya dan juga ada primary DNS-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita juga perlu perhatikan pada IP gateway dan DNS-nya ya teman-teman. Di sini pada titik yang terakhir ini, yang dua ini ya teman-teman. Kemudian ini dua ini. Karena nantinya itu kita akan membutuhkan ini ya teman-teman. Oke, cukup sampai di sini untuk pembahasan kali ini. Kita lanjut pembahasan selanjutnya, konfigurasi dengan menggunakan DHCP client. Nah, maka sekarang kita akan coba untuk mengkonfigurasi dengan menggunakan metode yang manual ya teman-teman, tetapi dengan syarat bahwa ISP tersebut tidak menyediakan DHCP server, yang sehingga Mikrotik itu dapat melakukan konfigurasi secara manual. Seperti sebelumnya, kita dapat melakukan konfigurasi dengan dua cara, yaitu CLI dan terminal teman-teman, dan juga QI atau dengan aplikasi Winbox. Nah, langsung saja kita akan coba yang CLI terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita akan mengkonfigurasinya dengan menggunakan metode CLI. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi IP DHCP, kemudian gateway, lalu kemudian DNS ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menghapus IP DHCP-nya ya teman-teman. Ya, di sini kita menggunakan perintah remove number sama dengan 0 ya teman-teman. Kemudian di sini kita akan enter. Oke, di sini kita akan cek menggunakan perintah print. Oke, nah di sini sudah tidak ada ya teman-teman. Nah, di sini saya akan keluar menggunakan slice. Oke, di sini kita akan ngecek gateway dan DNS-nya. Untuk ngecek gateway kita akan menggunakan perintah IP route print. Oke teman-teman, di sini gateway-nya yaitu 192.168.172.165 ya teman-teman. Kemudian di sini kita akan ngecek DNS itu menggunakan perintah IP DNS print. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa sudah terhapus ya teman-teman. Nah, di sini yang akan kita konfigurasi adalah IP DHCP client, gateway, dan juga DNS-nya. Kita akan lakukan secara manual, yaitu secara satu persatu ya teman-teman. Pertama-tama kita akan konfigurasi menggunakan metode CLI. Di sini kita akan mengkonfigurasi IP menggunakan perintah IP, kemudian address, lalu perintah add, kemudian address, lalu kita masukkan sama dengan, lalu kita masukkan IP-nya teman-teman. Itu saya ingin menggunakan IP 192.168.197.32, kemudian slice 24, lalu interface sama dengan header 1 ya teman-teman. 1. Oke, di sini kita akan enter. Oke, kita akan menggunakan IP address print untuk mengecek.
Oke, di sini sudah ada ya teman-teman IP-nya di header 1 yaitu 197.32. Ini kita akan pastikan bahwa IP-nya itu bisa ping ke ISP-nya ya teman-teman. Dan jika kalian ingat saat kita ngecek ada detail mengenai DHCP client, nah di sana terdapat IP dari DNS dan juga gateway yang berakhiran .2 teman-teman. Untuk ping ISP-nya teman-teman ketikkan perintah ping kemudian masukkan IP-nya. Teman-teman, nah di sini saya sudah berhasil ping ya teman-teman. Kita akan konfigurasi default gateway. Kita ketik perintah IP root. Kemudian di sini kita ketik add gateway. Lalu masukkan IP-nya 192.168.197.2. Kemudian di sini kita enter ya teman-teman. Kemudian di sini kita akan cek IP route print. Nah di sini enter. Nah di sini untuk gateway sudah ada ya teman-teman. Nah perhatikan di sini ada huruf A dan S. Untuk A itu menandakan aktif, kemudian untuk S ini menandakan statik ya teman-teman. Nah di sini saya akan coba ping 8.8.8. Kemudian kita enter. Nah perhatikan di sini saya sudah berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa mengkonfigurasi untuk DNS-nya. Nah caranya masukkan perintah IP DNS set server lalu sama dengan 8.8.8.8 lalu enter. Kemudian untuk cek kita ketik IP DNS print. Nah di sini sudah ada ya teman-teman. Nah kita akan coba untuk ping google.com. Dan kita enter. Nah di sini berhasil ya teman-teman. Oke, kita akan mencoba mengkonfigurasi IP DHCP menggunakan aplikasi Winbox. Ya teman-teman. Kita akan mencoba mengkonfigurasi IP-nya terlebih dahulu. Di sini kita klik IP, kemudian address. Di sini kita ada tadi kita tambahkan IP ya teman-teman. Nah di sini ini. Nah di sini saya akan menghapus IP yang header 1. Oke, di sini IP header 1 sudah terhapus. Kemudian saya akan menambahkan IP menggunakan tanda plus. Lalu di sini kita bisa masukkan IP yaitu 192.168.197.32/24. Kemudian di header 1 lalu kita apply. Oke, kita apply lalu kita oke. Oke teman-teman, nah di sini sudah terbuat ya teman-teman. Sudah ada mengkonfigurasi default gateway-nya ya teman-teman. Nah di sini teman-teman bisa pergi ke IP, kemudian teman-teman klik route. Oke, jadi di sini ada AS ya teman-teman. AS adalah konfigurasi tadi ya teman-teman. Adalah konfigurasi yang saat kita di CLI tadi ini. Nah di sini AS kita hapus terlebih dahulu. Kemudian untuk address-nya di sini, kemudian kita tambahkan dengan klik tanda plus. Kemudian untuk address-nya di sini kita biarkan saja 0 ya teman-teman. Kemudian masukkan gateway-nya yaitu 192.168.197.2. Oke, kemudian kita apply ya teman-teman. Oke. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Kemudian untuk mengkonfigurasi DNS kita klik menu IP. Kemudian kita klik DNS. Nah, di sini sudah terisi yaitu 8.8.8 dan untuk yang lainnya di sini kita biarkan by default saja ya teman-teman. Kemudian kita klik apply, kemudian kita klik OK. Kita cek ke terminal untuk ping ya teman-teman. Nah, di sini saya akan ping 8.8.8.8. Oke, di sini kita enter. Nah, di sini dia berhasil ya teman-teman. Jadi kita sudah berhasil untuk mengkonfigurasi
1 dengan metode manual ya teman-teman. Oke, cukup sampai di sini, kita lanjut pembahasan selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita akan lanjut ke materi konfigurasi LAN. Jadi kita akan melakukan konfigurasi IP address yang mengarah ke klien kita, dan kita akan menggunakan etik 2 teman-teman. Nah, kita akan menggunakan etik 2 yang mengarah ke klien ya teman-teman. Yang lainnya itu PC-nya. Tujuan dari DHCP server yaitu agar PC-PC yang terhubung ke Mikrotik itu dia mendapatkan atau memiliki IP secara otomatis. Nah, kalau dari ISP ke Mikrotik itu bertindak sebagai DHCP klien teman-teman, sedangkan ISP adalah DHCP servernya. Sedangkan kalau dari Mikrotik ke semua PC itu Mikrotik itu disebut sebagai DHCP server, dan para PC disebut DHCP klien. Intinya oke, di sini kita langsung saja praktek di Winbox. Oke, di sini kita langsung praktek. Nah, di sini saya sudah masuk pada Winbox-nya ya teman-teman. Di sini kita akan konfigurasi IP terlebih dahulu. Kita klik IP, kemudian klik address. Nah, di sini perhatikan saya sudah memiliki IP dengan etik 2 ya teman-teman. Nah, jika teman-teman belum ada IP yang menggunakan etik 2, teman-teman bisa mempunyai terlebih dahulu dengan tanda plus. Nah, kemudian jika sudah, kita langsung konfigurasi DHCP servernya. Kita pergi ke menu IP, lalu klik DHCP, lalu DHCP server. Oke, kemudian di sini teman-teman pergi ke menu DHCP setup. Oke, di menu DHCP setup di sini karena untuk DHCP server interface ini kita ubah menjadi ada 2 ya teman-teman, yaitu header 2. Oke, ini yang mengarah ke klien. Jika sudah kita next. Nah, pastikan ini IP-nya benar ya teman-teman yang ada di network 2. Nah, ini itu IP-nya sudah benar ya teman-teman, kita next. Nah, kemudian ini gateway-nya pastikan teman-teman sudah sesuai dengan IP-nya. Nah, kemudian jika sudah sesuai, teman-teman bisa next aja. Nah, jika sudah teman-teman, kemungkinan ini adalah range IP yang akan kita dapatkan ya teman-teman. Nah, ini kita next. Kemudian untuk DNS-nya ini kita ketik 888. Ini karena di sini saya sudah, dan di sini saya menggunakan DNS sebelumnya ya teman-teman. Sini kita next. Lalu pada last time kita biarkan defaultnya saja, next. Kemudian oke. Nah, artinya konfigurasi kita sudah berhasil ya teman-teman. Dan di sini kita akan uji coba pada lainnya teman-teman. Teman-teman bisa buka Pinet Lab-nya. Ini bisa dinyalakan semua ya teman-teman dari switch. Oke, di sini sudah saya running semua. Kita bisa buka terminalnya dari kelima PC ini. Oke teman-teman, jika semua PC ini sudah terbuka, saya akan konfigurasi dahulu dari VPC yang pertama ya teman-teman, atau PC yang pertama. Nah, di sini kita buka terlebih dahulu. Kemudian di sini kita ketik show IP. Kita enter. Nah, di sini masih kosong ya teman-teman, tandanya PC ini dari PC 1 sampai 5 itu belum memiliki IP. Nah, caranya itu kita akan mendapatkan IP secara DHCP itu kalian bisa ketikkan IP DHCP. Oke, seperti ini ya teman-teman, kemudian bisa enter. Nah, nanti dia akan mengeluarkan dollar seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini dia mengeluarkan output berisi IP dari DHCP. Nah, di sini berisi 1 sudah memiliki IP ya teman-teman. Di sini saya akan coba show IP. Oke, di sini untuk PC 1 itu sudah memiliki IP ya teman-teman. Dia sudah mengeluarkan output jika dia sudah memiliki IP. Selesai dari PC 1 sampai P5 sudah mendapatkan IP. Sudah mendapatkan IP DHCP semuanya, teman-teman. Nah, di sini kalau kita ping Google itu tidak bisa ya teman-teman, karena di sini kita belum melakukan konfigurasi. Nah, nanti teman-teman tidak usah khawatir karena kita akan melakukan konfigurasi NAT agar PC-PC tersebut bisa ping google.com maupun ping 8888. Oke, cukup sampai di sini, kita lanjut pembahasan selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke materi konfigurasi NAT. Kita akan melakukan konfigurasi NAT di PC-PC yang pada materi sebelumnya itu tidak bisa di-ping Google karena belum konfigurasi NAT ya teman-teman. Jadi kita buka aplikasi Winbox-nya teman-teman. Kemudian kita klik menu IP, lalu klik firewall. Oke, kemudian klik tambah. Lalu pada bagian chain kita pilih yang SRC NAT. Nah, seperti ini. Lalu bagian out interface ini teman-teman bisa pilih Ether 1 ya teman-teman. Oke, di sini saya sudah pilih Ether 1. Kemudian di sini kita pindah ke menu action.
Oke, di menu action kita pilih menu yang masquerade. Jika sudah, kalian bisa klik apply, lalu klik OK. Kemudian di sini kita akan menguji, kita akan buka Pinet Lab-nya. Kemudian di sini saya akan menguji PC 1, teman-teman. Sini PC 1, saya akan mencoba melakukan ketik ping 8.8.8.8. Oke, seperti ini, lalu kita enter. Nah, di sini dia sudah berhasil ya teman-teman untuk ping ke google.com. Dari sini berhasil. Bagi kalian yang ingin mencoba di PC 2, 3, 4, dan 5, itu pastinya juga akan berhasil ya teman-teman, karena kita sudah mengkonfigurasi NAT, jadi pasti berhasil. Oke, cukup sampai di sini untuk konfigurasi NAT. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita akan masuk ke materi yang terakhir, yaitu NATRIX. Jadi di sini kita akan melakukan setting yang mana hanya bisa satu atau PC beberapa saja yang kita tentukan yang dapat mengakses internet, teman-teman. Jadi di sini kita langsung saja ke aplikasi Winbox-nya ya. Oke teman-teman, di sini saya sudah masuk pada aplikasi Winbox-nya. Kemudian di sini kita klik menu IP. Kemudian di sini kita klik Firewall. Lalu di sini di bagian SRCNAT, SRCNAT ini kita bisa klik. Kemudian di sini di sini ya teman-teman, di general di sini C-nya SRCNAT. Nah, kemudian di SRC address-nya kita isi untuk IP address pada PC 1 ya teman-teman. Kita bisa lihat pada IP pada PC 1. Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu, yaitu 192.168 PC 1 ya teman-teman. Itu mendapatkan segini. Oke, untuk out interface address di sini itu PC yang lain itu tidak bisa mengakses internet ya teman-teman. Oke, kita apply. Oke, teman-teman, di sini jadi kita akan melakukan uji untuk akses internet ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menguji PC 2 ya teman-teman, di mana PC 2 itu memiliki IP yang berbeda dari PC yang kita konfigurasikan. Di sini kita PC 2. Kemudian di sini saya coba ping google.com. Nah, di sini dia akan mengeluarkan output, ya kan tidak bisa ya teman-teman. Nah, di sini juga dia mengeluarkan output goodbye. PC 2 itu tidak bisa internetan ya teman-teman, tidak bisa mengakses internet. Di sini teman-teman bisa pergi ke Winbox, lalu teman-teman bisa buka menu IP, firewall, lalu juga NAT ya teman-teman. Teman-teman buka yang ini. Nah, di sini teman-teman klik 2 kali. Kemudian di sini untuk SRC address itu, nah, jadi jika SRC address ini kita checklist, jadi selain IP ini itu dia bisa mengakses internet teman-teman. Jadi kebalikannya teman-teman, kalau klik checklist ini IP yang lainnya itu bisa mengakses internet. Sedangkan jika tidak klik checklist ini, itu hanya PC 1 saja yang bisa mengakses internet ya teman-teman. Jadi di sini kita akan mencoba di PC 1 ya teman-teman. Kita klik AP. Oke, kita coba di PC 1. Sini. Kita coba ping Google ya teman-teman di PC 1. Nah, di sini dia juga sama teman-teman, mengeluarkan output goodbye dan dia mengeluarkan seperti ini. Itu tandanya tidak bisa ya teman-teman. Jadi di sini itu dia tidak bisa mengakses internet atau tidak bisa mendapatkan internet. Nah, sedangkan jika kita coba di sisi lain, itu pasti dia akan berhasil teman-teman. Dan di sini saya akan coba untuk mengakses PC 3. Kita coba ping Google. Oke, kita enter. Nah, di sini dia mengeluarkan output bahwa dia berhasil ya teman-teman. Untuk bab 7 sudah selesai ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.